Dua hal penting yang informasinya ditunggu oleh pelaku pasar, lebih tepatnya di pekan ini ya. Yaitu pertama, keputusan FTSE Russell tentang status Indonesia tetap sebagai secondary emerging market atau malah diturunin jadi frontier market. Yang kedua, batas waktu kesepakatan yang diberikan Trump ke Iran tuh ya, sampai jam 20.00 waktu Washington. Berarti sih kalau dikonversi ke waktu Indonesia jadi besok pagi tuh, kita tunggu aja. Kemudian tadi sempat muncul pengumuman yang kurang lebih isinya kayak gini nih. Pengumumannya itu yang isinya kurang lebih FTSI mempertahankan status Indonesia sebagai secondary emerging market. Dan ada beberapa poin tambahannya di sini lah ya. Tapi ternyata pengumuman ini bukan info resmi dari FTSI Russell-nya. Jadi hari ini kita masih nunggu nih yang resmi kapan keluarnya, itulah ya. Nah, hari ini juga market akhirnya jadi fluktuatif gitu, emang pelaku pasar cenderung wait and see juga. Pertanyaannya adalah kapan IHSG selesai turunnya nih? Oke, kita akan bahas berikut beberapa saham yang juga masih bisa dipantau lah ya, kita pantau-pantau. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Mintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu nih. Hari ini melemah 0,3%, tutup di 6971.03, sempat turun sampai ke 6942.63 dan sempat naiknya tadi cuma sampai 7022.04. Tutup melemah atau lebih rendah daripada penutupan kemarin. Ini sih tutup di bawah 7000, jadi memperbesar peluang IHSG untuk lanjut ke bawah ya. Kalau kita zoom out, IHSG memang sedang berada di area-area yang memungkinkan jadi support, tapi untuk area sekarang di harga penutupan sekarang ini masih memungkinkan turun lebih rendah lagi, ngetes 6900-an lagi atau bahkan 6700-an, 6700 gede, 6800 lah ya kalau kita mau ambil angka yang gampang diingat. Jadi kesimpulannya tetap hati-hati buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek. Jadi tetap pasang strategi-strategi antisipasinya, baik itu pakai menu trailing stop loss, take profit, atau atau mau dipantengin, yang penting nggak telat jualan. Nah, kalau pertanyaan kapan IHSG selesai turunnya, persisnya kalau dalam waktu dekat ke depan ini saya juga nggak yakin. Karena sentimennya baik dari dalam maupun dari luar itu sama-sama masih belum enak. Dari dalam yang paling dekat kita tunggu keputusan si FTSI ya. Meskipun mostly sih masih dipertahankan ya di secondary emerging market, tapi ya anggaplah kita nggak perhatiin dulu ini poin-poin yang lainnya yang kita perhatiin. Nggak downgrade jadi frontier market dulu aja sih di situ. Kemudian yang kedua, yang kekhawatiran kedua itu FTSI lagi, si MSCI-nya juga belum kelar kan. Kemungkinan sih baru Mei nanti kita baru bisa lihat beneran udah kelar atau enggak tuh, terutama outflow asingnya ya. Baru kayak gini aja, outflow asing tuh udah lumayan tuh, terutama kelihatan banget di saham-saham big banks yang diajar terus nih belakangan ini ya. Kelihatan di big banks 4 bank gede itu turun terus belakangan ini. BRI udah breakdown supportnya, Bank Negara juga breakdown. Bank Negara breakdown 3600, Bank Rakyat breakdown 3200-annya, 3290, 3300-nya di breakdown ya. OTW 3000 bulat atau sedikit di bawahnya ini Bank Rakyat ya. Kalau Bank Negara sama sih, OTW 3000 bulat juga atau sedikit di bawahnya tuh 2700-an. Aduh. Enggak ding, 3300-an Bank Negara. Jadi kurang lebih kalau pertanyaannya kapan IHSG selesai turunnya, boleh dibilang sementara ini pantau juga outflow asingnya atau pantau juga pergerakan atau si flow asingnya gitulah ya, kurang lebih. Sambil kita lihat si price actionnya juga kelihatan juga karena market discount everything di sini ya. Kita lihat kalau misalnya dalam waktu dekat ini nih IHSG-nya turun meskipun sampai 6700, tapi tutupannya balik lagi ke atas 6917 ini nih, atau bahkan tutup di atas 7000 lagi, maka
peluang IHSG untuk membal, untuk rebound lagi itu jadi makin gede. Rebound lebih tinggi jadi makin gede. Rebound lebih tinggi ini konteksnya berarti ke atas 7200, 7300 ya, itu jadi makin gede. Itu sih. Kita lihat aja nih. Jadi terutama buat yang lagi trading jangka pendek nih sekarang ini, diusahakan gimana caranya biar nggak telat jualan aja sih, kayak gitu ya. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Nggak semuanya seperti biasa, biar nggak kelamaan. Yang pertama BP nih. BP waktu live trade pagi tadi ya, kita sempet bahas nih, bentar. BP waktu live trade pagi tadi ya kan mondar-mandir di sini ya sekitar 216, 214. Boleh dibeli nggak? Boleh. Terus ya mudah-mudahan udah pada kejual di 222, 224, 220 gitu, lumayan buat pas trade ya. Dan yang masih ada barang atau belum sempat jualan, mestinya ini tadi juga dibahas ke bawah 208 ini ada peluang untuk terkoreksi lanjut ke 200. Jadi yang mungkin pengen beli lagi, entah itu mau buyback ataupun baru pengen baru beli pertama, ya ntar tungguin di 200 lah ya. Ya itu BP-nya, happy cuan BP-nya buat yang tadi udah jualan khususnya di sekitar 220-an. Next yang kedua ada Petro tadi juga waktu live trade pagi sempat di spill ya di sekitar, sebentar, pantesan kok hilang. Nah di sekitar harga area sinilah ya, area 4490, 4,5 di area itu. Kemudian sempat naik sampai ke 4670 karena tujuannya cuma buat trading doang, dan ini kelihatan sih di sini nyampe area resisten TP dulu mestinya, dan mestinya ini udah sempat keluar atau bisa exit dalam posisi cuan. Intinya sih happy cuan Petronya ya, mudah-mudahan bisa nyundul lagi ke 4800 dalam waktu dekat ke depan. Buat yang masih ada barang bisa jualan dalam posisi cuan ya, happy cuan Petronya. Kemudian ESA juga waktu live trade pagi tadi tuh di sekitar harga ini nih 675 680 si ESA, stop lossnya di 650. Terus hari ini sempat naik sampai ke 645 dan tutup di 725. Jadi buat yang belum jualan maupun yang udah jualan nih sama-sama happy cuan dulu lah ya. Buat yang belum jualan, pasang trailing stopnya dulu di 715 atau 710. Jadi paling enggak selamat dulu lah, meskipun besok ternyata turun gitu ya, breakdown 720, biar bisa sempet jualan gitu ya. Happy cuan si ESA-nya. Lanjut kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama ada ADMR. ADMR itu kemarin strateginya ADMR. Nah ini kemarin strateginya beli 18.15 dan 17.50 lah ya. Buat yang pasang order beli di dua level itu ya dapat semua sih, karena hari ini tutup 17.15 ya. Selama nggak tutup di bawah 16.90 sih masih aman kalau mau disimpan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini rebound, paling tidak balik lagi ke 1900, itu lumayan lah ya. Itu sih ADMR ya. Kalau misalnya besok atau dalam waktu dekat ke depan ini sempat ke bawah 16.90 tapi tutupannya balik lagi 16.90 ke atas, 16.95, 1.700 atau ke atas, hold dulu nggak masalah ya. Kemudian yang kedua ada ASA strateginya ngantri 805, 810, belum dapat kalau ini. Jadi ngantri dulu nggak apa-apa supaya stop lossnya atau risikonya nggak terlalu gede, karena stop lossnya di 760 atau lebih bawah ya. Targetnya kita incer 900 dulu, area gap inilah. Dan yang ketiga BP, tadi sempat dibahas dikit. Nah kemarin strateginya itu buat yang mau nge-swing ngantri di 200, belum disamperin. Mudah-mudahan besok bisa nih disamperin, karena hari ini merah tutupan melemah 4,5% di 210 ya tutupnya. Jadi buat yang masih mau ngantri BP di 200 boleh,
200 dan 189 juga boleh, stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 180 gitu ya. Mudah-mudahan setelah nyamperin paling nggak 200 itu membal, nyamperin target TP1 di 244 246. Kemudian kita langsung geser ke 1 2 3. Kita langsung geser bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Rabu 8 April 2026. Sebelumnya saya mau ingetin dulu kalau hari Sabtu tanggal 11 April ada bimbel cuan gratis. Kita akan bahas cara ngebentuk atau nyusun sistem trading apa yang disiap-siapkan dulu gitu ya, supaya kita punya strategi trading, bukan cuma strategi tapi sistem tradingnya yang matang dan fit buat kita sendiri terutama gitu ya. Gratis bimbel cuannya jam 9 pagi sampai jam 10. Link daftarnya ada di bawah, jadi klik daftar aja karena gratis lah ya. Oke, lanjut kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Rabu 8 April 2026. Ada 3 yang belum ada di watchlistnya, silakan bisa dimasukin. Saham pertama ada Astra nih, ASI, saham yang pernah masuk dalam stock ideas juga. Buat yang udah punya, hold dulu boleh. Yang belum punya, ini mumpung ada di area beli sih, 5900 ini level entry-nya dari setup yang udah kebentuk. Jadi boleh langsung dibeli di 5900 juga. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 5675 dan target TP1 ada di 7175 sih. Tapi paling enggak si Astra ya bener, si Astranya nyampe 6400 waspada dulu. Kalau udah nyampe 6300 400 misalnya udah punya barang kemudian berhasil rebound nyamperin 6400 atau 6350 misal kayak gitu ya, minimal geser stop lossnya, update stop lossnya naikin atau pasang trailing stop, atau mau jual sebagian sisanya pasang trailing stop itu boleh ya. Kemudian yang kedua ada HRTA ternyata hari ini tutupan 2420. Saya pikir tutupan candlenya jadi candle merah, tapi ternyata candlenya candle hijau meskipun masih melemah 0,4% dibandingkan dengan penutupan kemarin. Jadi buat yang minat nih beli HRTA, ini ceritanya sih ada setup di sini lah ya, ada apa namanya, bibahan kita bisa anggap gitu. Dan strukturnya masih naik, masih uptrendnya belum selesai selama nggak turun dan tutup di bawah 1885. Jadi ini menarik buat yang minat beli HRTA. Rasanya sih ini pernah di spill ya, buat yang belum dapat barang aja sih. Buat yang udah punya barang ya udah hold. Yang belum punya barang dan masih minat, antri lagi aja di 2320 2330 boleh. Stop loss kalau tutup di bawah 2110 dan target TP1 di 2800-an ya, 2800 2900. Kemudian yang ketiga ada Java. Ternyata tutupan hijau hari ini, saya pikir merah dan masih bertahan di atas 2400. Oke sih sebenarnya. Tapi ya buat memperkecil risiko, strateginya sih lebih enak ngantri 2310 2320 boleh, dan 2220 stop loss sama-sama kalau tutup di bawah 2140. Meskipun area 2410 lah ya, 2410 itu juga area beli. Jadi kalau mau pasang antrian di 3 level ini 2410, 2320 dan 2220 itu boleh. Konsekuensinya stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 2140 dan target TP1 juga sama di 2700. Mau pasang di 3 level tadi yang disebut boleh, salah 2 atau salah satunya aja juga nggak apa-apa. Ya. Itu tadi 3 saham yang bisa Bapak Ibu pantau untuk besok khususnya atau dalam waktu dekat ke depan ini ya. Terutama di pekan ini. Dan Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.